Ya, tidak apa-apa. Artinya dengan segala persiapan yang mungkin bisa jadi belum sempurna, kita mulai saja acara malam hari ini. Kami persilahkan ke Pak Yudis untuk menyampaikan bahan yang ingin dipresentasikan. Silakan Pak Yudis. Atau mungkin Pak Widyo ada yang mau disampaikan sebelum Pak Yudis mengambil alih. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah hadir dan ini akan kami webinar yang selanjutnya. Dan mungkin yang untuk pertama ini kita membahas mengenai profesionalism ya, yang akan dibahas oleh Pak Yudis. Jadi mengingat pentingnya profesionalism ini, jadi baik di dalam pemeriksaan BPKB maupun di dalam, maka ini saya pikir semua tim BMC maupun BPC ini akan berkaitan dengan profesionalism ini, karena profesionalism itu adalah satu dana yang memang dicadangkan untuk sesuatu yang belum dapat dipastikan keberadaannya. Dan nanti mungkin kita semua akan berkaitan dengan profesionalisme tersebut. Misalkan kita akan bepergian ke lapangan, kemudian ada tiket pesawat. Pak Widyo koneksinya. Ya, silakan Pak. Baik. Ya. Oke. Ini yang menjadi host siapa nih? Yang menjadi host? Dari PMC? Opi, Pak. Saya, Pak. Opi, Pak. Saya, Pak. Oke, Pak Opi, nanti yang suaranya bocor di mute dulu, Pak. Ya. Biar Pak Yudisnya bisa nyaman dalam menyampaikan materi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Yudis. Terima kasih Pak Bakti, Pak Widyo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam sehat, tetap semangat. Sebelumnya mohon dari tim, mungkin Mas Faiz bisa menyiapkan slide-nya. Sambil menyiapkan, saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu sekalian. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti ada sesi sosialisasi sebelumnya, ya. Pada saat ini materinya kurang lebih ada kesamaan, tapi juga ada sedikit update. Dan untuk yang belum, ini kesempatan yang baik sekali malam ini bisa kita sama-sama saling nanti sharing ya pengalaman-pengalaman. Ya, dan juga akan ada tanya jawab nanti di akhir. Untuk itu pertama-tama saya ingin menanyakan apakah suara saya cukup jelas didengar oleh semua peserta. Kalau ada yang tidak, kalau cukup jelas mohon angkat tangannya. Kalau tidak angkat tangan mungkin tidak kedengaran ya, mungkin ya. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar semua. Oke. Untuk presentasi ini saya akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin campur-campur sedikit dengan bahasa Inggris ya, supaya nanti dari peserta yang tidak memahami bahasa mungkin bisa sedikit memahami apa yang disampaikan. Baik, untuk topik malam hari ini adalah petunjuk teknis penggunaan dana profesional SAM atau ProfSAM ya, untuk paket atau proyek ISP ADB loan ya, terutama di SDA, Dirjen SDA. Silakan untuk ke slide berikut. Oke, jadi kita akan ada pembahasan mengenai beberapa subtopik ya, ada latar belakang, ada landasan hukum, pengertian dari ProfSAM seperti apa, tujuannya, output dan outcome,
Nah, juga yang akan jadi bahasan utama mengenai rencana kegiatan dari penggunaan Prosam, juga nanti akan ada jenis-jenis kegiatan yang sifatnya non-workshop, misalnya kegiatan survei atau pengadaan barang jasa lain, juga ada kegiatan yang sifatnya capacity building, ya, kemudian ada sedikit wawasan mengenai faktur pajak, ada studi kasus, dan sebagainya. Silakan lanjut ke slide berikut. Jadi sedikit latar belakang ya untuk kegiatan ESP loan ini, kita saat ini telah mulai masuk fase perpanjangan ya, loan extension, dan memang pada prakteknya masih banyak mungkin dari kalangan PPC mengalami kendala terutama dalam penggunaan dana Prosam, dan terutama juga untuk paket-paket yang baru ya, ini akan sangat bermanfaat sekali kalau bisa mengikuti sesi malam hari ini. Jadi juga belum adanya ketentuan baku dalam hal penggunaan dana Prosam, sehingga saat ini memang belum ada keseragaman ya atau kesamaan pemahaman di tingkat pelaksana di PMC maupun di PPC. Nah, mempertimbangkan hal tersebut, maka kita susunlah satu pedoman baku atau juknis yang mudah-mudahan ini bisa jadi rujukan bersama, menjadi pedoman bersama ya berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis penggunaan dana Prosam. Oke, lanjut. Mengenai landasan hukum ya, ada beberapa peraturan. Ya, salah satunya adalah Peraturan Presiden Perpres nomor 16 tahun 2018. Mungkin juga sudah nantinya akan ada peraturan yang lebih baru lagi, tapi saat ini kita bisa mengacu kepada peraturan tersebut. Juga ada Peraturan Menteri Keuangan PMK 78 2019, kemudian juga ada loan disbursement dari ADB, ada procurement guideline, technical assistant, dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum bagi penyusunan juknis ini, pedoman ini, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi pedoman atau petunjuk teknis bagi pelaksanaan kegiatan berbasis Prosam. Oke, berikut. Nah, pengertian Prosam. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di kontrak masing-masing, nah itu kan biasanya di dalam kontrak ada yang namanya SCC, Special Condition of Contract. Nah, di situ dijelaskan ya, ada komponen-komponen yang merupakan fixed price portion, ya, ada juga yang namanya provisional sum atau disingkat Prosam. Nah, ini Prosam ini biasanya di dalam kontrak itu dijelaskan mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah tercantum dalam dokumen kontrak, tapi memang belum dapat kita hitung secara pasti volumenya, ya, satuannya, volumenya pada saat perencanaan di awal. Ya, ini makanya masuk ke dalam pendanaan Prosam. Nah, biasanya nanti besarnya pembayaran kepada PPC atau PMC sesuai dengan realisasi volume yang dikerjakan. Nah, ini baru ketahuan biasanya pada saat akan melakukan pekerjaan, dan biasanya setelah kontrak ya, misalnya untuk kegiatan-kegiatan survei, ya mungkin ada kegiatan-kegiatan capacity building ya dan sebagainya. Nah, tujuan dari Prosam ini ya antara lain kita sebagai pedoman ya bagi berbagai pemangku kepentingan ya, baik di tingkat PMC juga maupun PPC. Nah, ini sebagai upaya penyeragaman sistem dan prosedur, juga membantu upaya pengendalian dan monitoring evaluasi ya, aspek keuangan maupun fisik dari pekerjaan berbasis Prosam. Ya, lanjut. Output dan outcome, ya outputnya kita harapkan dari adanya juknis ini ya berbagai pihak kepentingan, ADB maupun PCO, juga PMO PMC ya termasuk PAU dan PPC, dan eksternal auditor seperti BPK bisa menjadikan Prosam ini atau juknis ini sebagai pedoman baku ya untuk kegiatan yang menggunakan dana Prosam. Outcome-nya adalah yang mudah-mudahan kegiatan berbasis dana Prosam ini dapat terkendali, di mana tahapan
teknis, proses teknis dapat berlangsung sesuai SISDUR, juga dalam hal keuangan ya, sehingga pencairan perusahaan dapat terkendali dan dapat berlangsung secara transparan. Silakan slide berikut. Nah, biasanya di awal kita ada semacam summary atau rencana kegiatan penggunaan dana Profsam. Nah, ini kita harapkan untuk memudahkan perencanaan ke depan. Nah, ini setiap bagian keuangan dari perusahaan ya, apakah misalnya dari akuntan atau mungkin dari office manager yang terkait ya, bekerja sama dengan tenaga ahli teknis bidang atau bidang lainnya. Nah, ini bisa bersama-sama menyusun satu rencana kegiatan. Dana Profsam ini bisa dipakai ya untuk office equipment kalau memang pada saat kontrak itu belum bisa ditentukan, didefinisikan ya volumenya berapa besar ya. Bisa dipakai untuk misalnya pengadaan IT atau software atau teknologi lainnya. Bisa juga dipakai untuk adanya remunerasi untuk tambahan expert. Apakah ini tenaga ahli gitu ya, atau mungkin subprof yang memang pada saat proses awal sebelum pada saat bidding itu belum bisa ditentukan, ya, jadi tidak termasuk ke dalam fixed price portion. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang biasanya berupa survei, investigation, ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam Profsam karena memang pada saat awal belum bisa didefinisikan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan capacity building atau workshop. Ya, jadi ini alokasi dana Profsam ini ya bisa dengan jumlah bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Nah, RKT atau rencana kegiatan tahunan ini adalah dokumen rencana yang memuat rincian kegiatan dan estimasi besaran pendanaan anggaran Profsam selama 1 tahun anggaran. Misalnya untuk RKT tahun anggaran 2020. Nah, kita lihat di kolom 3 misalnya ini ada kolom realisasi tahun 2019. Maka ini karena sudah sifatnya realisasi, kita bisa isi sesuai dengan realisasi yang ada. Kemudian di kolom berikutnya, di kolom 4 dan 5, ini untuk kegiatan pada tahun anggaran 2020. Ya, baik yang bersifat estimasi di kolom 4 maupun realisasi di kolom 5. Kemudian pada kolom berikutnya 6 dan 7, itu untuk tahun anggaran 2021. Ya. Dan di kolom 8 dan 9 ini adalah untuk nilai total secara keseluruhan, baik yang sifatnya estimasi di kolom 8 maupun realisasi di kolom 9. Nah, ini simple ya, saya pikir untuk tim keuangan atau yang merumuskan untuk Profsam ini relatif sederhana. Selanjutnya kita beranjak ke slide berikut, silakan. Nah, dana Profsam ini juga sekarang bisa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, yaitu kegiatan rapid test atau swab test ya. Ini bisa menggunakan dana Profsam dengan melakukan amandemen kontrak terlebih dahulu. Ya, karena memang pada saat awal di kontrak awal itu tidak ada, biasanya belum ada ya. Nah, belum terbayang akan ada pandemi Covid. Nah, persyaratan dokumen untuk pengajuan penggunaan dana Profsam ya untuk kegiatan rapid atau swab test ini ya, pertama harus melakukan amandemen terlebih dahulu di dalam rincian Profsam di dalam kontrak. Jadi mungkin di kontrak sudah ada rincian Profsam untuk survei atau untuk capacity building. Nah, sekarang di amandemen untuk tambahan kegiatan rapid test atau swab test. Kemudian perlu adanya pembuatan TOR atau KAK, kerangka acuan kerja ya dari kegiatan rapid test serta RAB-nya. Kemudian ini juga dilampirkan surat Kementerian PUPR terkait pandemi COVID-19. Nah, surat ini memang sudah ada dari Kementerian. Nah, ini informasi yang kami baru dapatkan dari ADB seperti ini. Kemudian juga untuk persyaratan dokumen, ya untuk klaim penggunaan dana Profsam, ya ini kita harus menyediakan kwitansi dari kegiatan rapid test,
ya dari penyedia, klinik, rumah sakit dan lain-lain. Kemudian adanya invoice yang dibuat oleh PPC atau dari PMC yang ditujukan kepada Satker. Kemudian summary of cost breakdown serta dokumen-dokumen lain yang terkait. Jadi ini intinya perlu ada kwitansi ya, kwitansi dari hasil rapid test disertai dengan invoice dan dokumen pendukung lain. Ini yang akan nanti dibawa ke Satker dan kemudian dari Satker ke KPPN ya untuk pencairan atau reimburse dari ADB. Silakan slide berikut. Nah, masuk kita ke kegiatan yang sifatnya non-workshop, ya itu kegiatan survei misalnya atau ada pengadaan barang jasa lainnya. Nah, di sini di sebelah kiri kita lihat di gambar 1 mekanisme pengajuan proposal dan RAB. Ini adalah flowchart aspek teknis ya. Kalau kegiatan non-workshop ini dilakukan secara sendiri atau swakelola. Nah, misalnya PMC atau PPC ingin melakukan kegiatan survei, tapi dilakukan sendiri. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, menyusun proposal dan RAB, kemudian dilakukan proses review ya oleh PPK. Nah, juga tembusan dokumen kepada FMS atau Monef dari PMC yang akan membantu PPK dalam mereview proposal dan RAB yang dibuat oleh PPC. Nah, proses selanjutnya bila tidak ada koreksi bisa langsung approval letter dan bisa langsung pelaksanaan kegiatan. Ini simpelnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian kanan ya gambar 2 mekanisme pengajuan proposal dan RAB ya untuk ya aspek teknis yang dilakukan pihak lain atau subkontra. Ya, kalau kita mau melakukan kegiatan survei dan kita subkon ke penyedia atau pihak ketiga, nah maka alurnya adalah dari PPC ya, membuatkan TOR atau KAK-nya terlebih dahulu. Ya, sama ada HPS ya, semacam owner estimate. Kemudian dari TOR itu bisa dibuat dokumen turunan berupa request for proposal atau request for quotation. Kemudian ini dibawa kepada PPK di Satker atau PIU masing-masing. Ya, kemudian nanti PPK akan melakukan review. Bisa PPK minta bantuan kepada tim PMC yang terkait yaitu Monef dan FMS ya, bagian financial management untuk membantu mereview. Jadi dari segi substansi RFP akan dibantu review oleh tim Monef, dari segi keuangan akan dibantu oleh financial management specialist. Bila ada koreksi maka akan alurnya kembali ke revisi TOR dan HPS. Bila tidak ada koreksi lanjut, maka ini akan ada endorsement letter dari PPK. Kemudian nanti setelah ada approval letter atau endorsement letter, maka PPC atau PMC bisa melakukan pengumuman lelang ya. Nah, di sini mohon perhatian, pengumuman lelang ini sifatnya sederhana. Jadi kalau tidak terlalu membayangkan yang sulit ya, seperti wah ini mesti seperti di pemerintah harus IPROK dan sebagainya ya. Nah, ini kita lakukan secara sederhana saja. Paling tidak ada 3 peserta ya. Ya, ini sesuai dengan arahan dari ADB juga. Ya, ada 3 peserta dari lelang ya. Kemudian nanti ini diundang bisa sifatnya ya undangan tertutup ya, bisa seperti itu. Tidak perlu harus pengumuman undangan terbuka melalui media massa ya, koran dan sebagainya, tidak perlu. Karena kita biasanya time frame kita ini sangat singkat, short, very short. So bila kita melakukan proses seperti yang biasanya berlaku di pemerintahan dengan perpres harus pengumuman terbuka, publikasi, media massa, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi paling tidak dengan undangan terbatas 3
penyedia, misalnya calon penyedia ini sudah cukup oke. Kemudian dari calon penyedia akan menyediakan membuat proposal dan RAB. Nah, kemudian akan dilakukan proses seleksi dan perankingan. Ya, ini akan dilakukan oleh PPC atau PMC yang terkait dengan ditembuskan kepada FMS. Jadi PMC dan PPC di sini juga berfungsi ya sebagai tim procurement ya untuk melakukan proses lelang dalam rangka membantu PPK. Ya, jadi tentu PPK mungkin tidak mempunyai resources yang cukup, have no time ya, tidak punya waktu yang cukup, maka ini bisa dilakukan oleh tim PMC atau PPC ya, sebagai pihak yang akan melakukan sakon ya, kegiatan berbasis Profsam. Nah, apabila PPK setuju, maka akan keluarlah surat persetujuan pemenang. Ini akan bisa disampaikan kepada PMC kembali atau PPC, kemudian nanti dari PPC membuat surat keputusan pemenang yang disampaikan kepada winner atau pemenang dari proses lelang. Kemudian akan ada proses negosiasi, kemudian tanda tangan kontrak, akhirnya pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan. Nah, ini kira-kira alurnya seperti ini kalau dibuat secara sederhana ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikut. Nah, sebelah kiri ini gambar 3, mekanisme penyusunan RAB-nya. Ini masih kita bicara untuk kegiatan yang sifatnya non-workshop, ya, seperti survei. Tapi dari segi aspek keuangan, ya, untuk swakelola. Nah, kalau swakelola artinya dari PPC ini melakukan sendiri, yang membuat RAB dengan mengacu pada standar biaya masukan ya yang biasanya diatur dalam Permenkeu atau PMK. Kemudian ini bisa disampaikan kepada PPK untuk proses review, tentunya bisa ditembuskan kepada FMS dan Monef dari PMC, dan PPK bisa meminta bantuan dari tim PMC terkait untuk membantu review dan memberikan semacam catatan hasil review. Bila ada koreksi, maka ini proses kembali ke awal, bila tidak ada, lanjut RAB-nya. Kemudian di bagian kanan, ini adalah gambar mekanisme pengajuan invoice, ya, untuk masih kegiatan swakelola. Jadi dari PPC atau PMC, apabila sudah selesai melakukan kegiatan, maka ini akan pre-financing terlebih dahulu, ya, apakah itu survei atau lainnya, ya, dengan meminta bukti-bukti transaksi, ya, yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia survei atau kegiatan lainnya. Jadi bukti-bukti transaksi ini bisa termasuk invoice dari penyedia, ya, kemudian faktur pajak, ada laporan kegiatan, ada summary of Profsam, dan sebagainya. Kemudian ini akan disampaikan kepada PPK untuk direview. Bila ada kekurangan, maka proses kembali ke awal. Bila sudah lengkap, ini akan dilanjutkan ke KPPN, diteruskan ke KPPN. Jadi dengan membawa ada dokumen, ada berita acara pemeriksaan pekerjaan, ada berita acara pembayaran, BAP, ada kwitansi, ya, ada withdrawal application, dan juga dokumen-dokumen keuangan lainnya. Nah, perlu perhatikan bahwa di sini peran PPK ini sangat penting, ya, dalam mereview bukti-bukti transaksi atau dokumen keuangan ini. Karena apabila ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya mungkin sepele, ya, atau katakanlah salah ketik atau typo, ya, di dalam bukti atau dokumen transaksi keuangan ini proses ini bisa menghambat proses pencairan selanjutnya.
Jadi seringkali kita temui ya berdasarkan pengalaman, ketika dokumen keuangan ini dari PPK sudah dibawa ke KPPN, kemudian di KPPN setelah diteliti ternyata ada nomor rekening yang nomornya atau digitnya kurang, atau mungkin ada yang alamat rekeningnya tidak sesuai, ya, atau mungkin ada namanya yang tidak sesuai, kurang huruf atau bahkan titik sekalipun, seringkali kalau tidak sama persis ini menjadi masalah, sehingga bisa jadi berkas dikembalikan. Ya. Yang repotnya kalau berkas itu ketahuan baru ada kesalahan setelah sampai di ADB. Nah, ini akan mengulang proses dari awal lagi dan akan makan waktu yang lumayan lama ya, prosesnya ulang lagi dari awal, berkas dikembalikan. Pernah ada kejadian, jadi kesalahan ini mungkin kesalahan yang tidak perlu, dan mungkin juga ini bisa dibilang baru pertama kali kesalahan yang dilakukan oleh bank terkait. Jadi bank tersebut mungkin ya salah dalam memasukkan kode bank atau kode rekening, ya, sehingga akhirnya ketika ADB mentransfer, karena ini sifatnya direct payment, mentransfer kepada PPC terkait ke rekening PPC, itu dananya malah mental kembali masuk ke rekening ADB. Nah, diteliti ternyata ada yang salah ya, nomor rekening atau apa gitu ya. Nah, sehingga ini menimbulkan hambatan ya, terjadi berkas mesti dikembalikan dan sebagainya, diteliti ulang. Nah, kita harapkan kita bisa mencegah hal itu dari awal gitu ya. Dokumen keuangan ini bisa seteliti mungkin ya, sudah kita deteksi adanya kesalahan atau kekurangan di proses awal, sehingga di tahap-tahap berikutnya ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya slide berikut. Nah, sebelah kiri kita lihat ada mekanisme penyusunan RAB. Ya. Ini untuk subkontrak, masih untuk kegiatan sifatnya non-workshop. Ya. Nah, kalau untuk subkontrak dari sisi keuangan, ya, jadi ini ada penyedia, ini harus mengacu kepada PMK, ya, ada standar biaya masukan. Jadi dalam menyusun proposal dan RAB mengacu kepada SBM, kemudian nanti proposal dan RAB ini disampaikan kepada PPC atau PMC, kemudian ada proses seleksi dari tim di PPC, kemudian baru dibawa kepada PPK untuk proses review, dengan tembusan kepada tim PMC, CQ, FMS. Ya. Kemudian akan dikeluarkan surat persetujuan pemenang, ya, apabila RAB-nya ini sesuai, ya. Setelah proses review, kemudian ini akan diserahkan kepada PPK atau PMC, maaf ini PPC maksudnya. Kemudian surat penetapan pemenang, lalu proses negosiasi, tanda tangan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan. Untuk di bagian kanan, gambar kanan, ini aspek keuangan juga untuk subkontrak. Ya. Jadi penyedia ini akan menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada PMC atau PPC, kemudian ada proses cek dokumen, bila masih kurang kembali ke proses awal. Kalau sudah lengkap, maka akan dilakukan pembayaran ke penyedia, dilakukan oleh PPC. Nah, jadi ini sifatnya pre-finance terlebih dahulu oleh PPC. Nah, kemudian PPC akan mengajukan invoice, laporan kegiatan, ya, dan dokumen pendukung lainnya termasuk summary of program. Dan perlu disampaikan kepada PPK, di mana PPK akan meneliti dokumen keuangan terkait. Ya, jadi yang disampaikan untuk kegiatan program ini harus net, ya, tidak termasuk komponen pajak atau PPN. Nah, bila
dokumen ada kekurangan, maka ini proses kembali ke awal. Kalau sudah lengkap, ini bisa dilanjutkan ke KPPN ya, dengan membawa BAPP, ya, berita acara pemeriksaan pekerjaan, ada berita acara pembayaran, kwitansi, withdrawal application, dan sebagainya kepada ADB. Kemudian dari ADB akan dilakukan pembayaran langsung direct payment ke rekening dari PPC atau PMC. Baik, slide berikut. Nah, ini untuk kegiatan capacity building ya, atau workshop. Ya, ini kita lihat di sebelah kiri gambar 7 mekanisme pengajuan TOR dan RAB. Untuk yang sifatnya swakelola ini juga relatif sama. Jadi dari PPC ya, bisa mengajukan TOR dan RAB tembusan pada FMS dan MONEF dari PMC. Jadi diserahkan TOR RAB ini kepada PPK untuk proses review. Bila oke, maka lanjut ke approval letter dan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk bagian kanan, ini ada gambar mekanisme pengajuan TOR dan RAB untuk subkontrak. Jadi kalau subkontrak dilakukan oleh subkonsultan, ada penyedia lainnya, maka PPC membuatkan TOR atau kerangka acuan kerja terlebih dahulu, membuatkan RFP, request for proposal, ya, dengan tembusan kepada tim PMC, terutama FMS dan tim MONEF. Kita akan membantu PPK untuk melakukan review terhadap TOR, apakah sudah sesuai dari segi substansi, apa dari segi RAB, ya, budgetnya, ya. Nah, kemudian setelah proses review, kalau ada kekurangan, proses ke awal kembali. Bila tidak, maka akan ada endorsement letter atau approval letter dari PPK. Maka ini dikembalikan kepada PPC untuk melakukan proses lelang. Nah, jadi seperti tadi, untuk kegiatan yang non-workshop, proses lelang ini kita buat sederhana saja, tidak usah terlalu sempurna atau perfect seperti halnya di biasanya, ya. Tapi paling tidak ada 3 peserta lelang. Terutama untuk kontrak, ya, kalau berdasarkan Perpres 2018 itu kan ada klasifikasi atau kategori. Untuk kegiatan jasa konsultasi 100 juta ke atas ini memang harus lelang, ya, harus kompetisi lelang. Di bawah 100 juta itu bisa pengadaan langsung. Nah, jadi umumnya kegiatan berbasis program ini pada umumnya memang nilainya cukup besar di atas 100 juta, maka biasanya dilakukanlah lelang, ya, dengan adanya minimal 3 peserta lelang. Nah, dari penyedia jasa ini tentu akan memasukkan proposal dan RAB, kemudian akan ada proses seleksi yang dilakukan oleh tim, ya, dari PPC atau PMC, ya, tim procurement-nya, tim evaluatornya, ya. Nah, kemudian hasilnya ini disampaikan kepada PPK. Kemudian PPK akan menyetujui, keluar surat yang menang, maka disampaikan kepada PPC. Jadi dari PPC akan mengeluarkan surat keputusan pemenang langsung kepada pemenang lelang, ya. Kemudian akan proses negosiasi, tanda tangan kontrak dan kegiatan. Selanjutnya, ya, ini kurang lebih juga sama, ya. Sebelah kiri mekanisme penyusunan RAB untuk kegiatan swakelola, ya, dari kegiatan capacity building. Sebelah kanan ini adalah mekanisme pengajuan invoice, ya, untuk kegiatan yang sifatnya swakelola. Jadi ini kita bisa lewatkan, kurang lebih hampir sama dengan kegiatan yang non-workshop. Begitu juga di sini di gambar sebelah kiri, ya, ini untuk kegiatan workshop yang sifatnya subkontrak. Jadi ada penyedia jasa yang ketiga. Kemudian di sebelah kanan juga ini mekanisme pengajuan invoice, ya, untuk kegiatan subkontrak seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, ya, kurang lebih hampir sama, ya, antara non-workshop dengan yang workshop. Kemudian di slide ini kita sedikit membahas mengenai faktur pajak, ya. Jadi memang ada ketentuan yang baru kita peroleh informasinya dari Rakor ISP
yang dilakukan bulan September ya di ICBSD, bahwa proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri ini mendapat fasilitas bebas pajak untuk PPH dan PPN yang terutang oleh kontraktor atau konsultan atau pemasok utama. Adapun pajak penghasilan maupun PPN dari kontraktor atau konsultan atau pemasok lapisan kedua yang dibiayai dari hibah atau dana pinjaman luar negeri ini dipotong atau dipungut atau dibayar ya sesuai ada undang-undangnya, ya, ada peraturannya. Jadi untuk lapis kedua ini artinya misalnya antara PPC dengan penyedia survei. Nah, penyedia survei ini adalah lapis kedua. Ya, jadi dia bisa ya berhak untuk memungut pajak ya, ke PPC. Tapi tentunya tergantung kesepakatan apakah pajak ini dibayar oleh PPC atau ditanggung oleh si vendor survei. Kemudian poin ketiga, PPH atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah ya, ini bebas biaya PPH ya, adalah PPH atau PPN atas konsultan atau kontraktor ya atau badan hukum yang dikontrak langsung di bawah Kementerian PUPR. Jadi ini lapis pertama ya, ditanggung oleh pemerintah, bebas PPN. Nanti ini ada stempel bebas PPN ini oleh KPPN pada saat dokumen invoice ini, faktur pajaknya ini dibawa oleh Satker ke KPPN. Kemudian di poin keempat, sehubungan dengan adanya joint venture dalam kegiatan ini, maka yang bebas dari PPH ya hanya perusahaan utama saja atau leadernya. Dalam kasus adanya subkonsultan dalam kegiatan Profsam, misalnya survei leader, ya, maka invoice Profsam dari PPC ke Satker PU tidak dapat memasukkan komponen PPN atau VAT. Karena klaim Profsam ke ADB seharusnya exclude PPN. Jadi tidak mencakup PPN. Ya. Slide berikut. Contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya ada PPC mengadakan survei ya, katakanlah survei leader dengan nilai Profsam 100, di mana berdasarkan kontrak dapat disubkon ya, dapat disubkon kepada penyedia atau pihak ketiga. Maka bunyi kontrak antara PPC dengan vendor tersebut, ya misalnya 100 sebagai DPP-nya atau dasar pengenaan pajak plus PPN 10%, ya misalnya 110 total. Dengan asumsi vendor mengeluarkan faktur pajak 10 yang dibebankan ke PPC, ya, di mana akan dipungut oleh vendor survei. Atau bisa juga berdasarkan kesepakatan PPN ditanggung oleh vendor atau ditanggung bersama oleh kedua pihak sesuai kesepakatan. Jadi intinya pada saat PPC akan klaim Profsam ke ADB, maka nilai yang diklaim adalah nilai yang 100, yaitu nilai Profsam yang net. Jadi bukan nilai yang 110, bukan nilai yang sama pajak PPN. Jadi PPN sebesar 10 menjadi tanggungan PPC atau menjadi tanggungan vendor survei atau tanggungan bersama sesuai kesepakatan di antara kedua pihak, antara PPC dan vendor. Berikut di poin 7, jadi ini ada contoh praktek sebagai berikut ya, yang tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya ada alokasi ya, ini contoh kasus alokasi Profsam 100. Lalu PPC mengadakan kontrak berbasis dana Profsam dengan vendor survei ya, disubkon dengan nilai 100 juga, di mana telah mencakup PPN 10%. Artinya nilai ya JKP ini jasa kena pajak ya. Nah, karena si vendor melakukan jasa kena pajak, nilainya 91 plus PPN 9. Sehingga nilai total termasuk PPN menjadi 100. Kemudian PPC membuat invoice Profsam ke Satker sebesar 100 untuk diajukan ke ADB sejumlah 100. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena invoice 100 tersebut mengandung komponen PPN 10%, yaitu nilainya 9. Jadi nilai PPN sebesar 9 ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi
dari ADB itu ya pesannya untuk dana Profsam itu diajukan klaimnya itu benar-benar net, tidak termasuk PPR. Nah ini mohon diperhatikan sehingga peran PPK dalam hal ini untuk meneliti dokumen-dokumen keuangan sangatlah penting, sangat signifikan, sehingga perlu PPK itu meminta detail dari biaya Profsam yang diajukan. Nah, selama ini mungkin bisa jadi hanya nilai secara keseluruhan saja yang diajukan, tidak pernah ada nilai detail. Jadi bisa jadi di beberapa praktek di beberapa perusahaan mengajukan Profsam yang sifatnya sudah nilai secara keseluruhan, di mana tidak ada detail sehingga tidak ketahuan kalau memang ada komponen pajak atau PPN. Nah ini yang mohon diperhatikan lebih teliti lagi. Oke, silakan slide berikut. Ya ini ada studi kasus ya kalau di Juknis. Ya ini kalau kita waktu cukup panjang, mungkin bisa melakukan exercise ya, tapi karena ini waktu sangat singkat kita lewatkan saja. Ya, ini bisa nanti kita di lain kesempatan ya kita coba exercise dengan contoh-contoh yang lebih simpel. Oke, di slide berikut lampiran E ini ada contoh outline dari TOR atau kerangka acuan kerja ya. Jadi seperti biasanya ada latar belakang, ada tujuan, ada output, outcome, ya ada ruang lingkup kegiatan, ya ada persyaratan keahlian dan kebutuhan Menman, ada jadwal kegiatan, estimasi durasi waktu kegiatan, lalu deliverables-nya, jadwal waktunya seperti apa. Juga pagu anggaran biayanya ini harus dijelaskan di dalam KAK sehingga akan memudahkan penyedia dalam menyusun proposal. Ya, dalam menyusun proposal. Slide berikut. Nah, ini ada satu contoh summary of cost breakdown. Ya, mencakup ada competitive component. Jadi poin nomor 1 ini untuk yang fixed price portion ya, termasuk misalnya remunerasi expert ya, baik expert asing atau expert lokal ya, kemudian ada remunerasi untuk sub profesional. Ya. Nah di poin kedua ini yang sifatnya non competitive component ya, ada di sini komponen professional sum. Ya, ada profesional. Biasa juga ada contingency plan, tapi kalau biasanya contingency plan belum dimanfaatkan, belum dimanfaatkan. Dan untuk memanfaatkan contingency plan ini harus persetujuan ADB terlebih dahulu. Ya. You must request permission to ADB to utilize contingency plan. But for professional sum, yeah, you can fill in the amount here in this format. Yeah, in first column amount in contract, the number of contract, amount, second column amount previous. Third column invoice this period, so you can fill in the number for competitive component and the number for professional sum here, yeah, for invoice this period. And in fourth column, it's about amount cumulative invoice. Next in advance payment and second row from the bottom, ya, there's advance payment or repayment of Profsum. Jadi ada advance payment, ada repayment of Profsum. Jadi maksudnya gini, kegiatan Profsum ini di beberapa paket itu yang seharusnya actual cost, ADB membuka peluang untuk memberikan semacam uang muka terlebih dahulu, uang muka Profsum. Jadi kegiatan belum berjalan, belum ada kegiatan sama sekali, tapi sudah diberi dana Profsum, dana di awal. Nah ini secara tata buku pembukaan masuknya, ya ini include ke dalam istilah advance payment, ya, yang harus segera dilakukan kegiatan Profsumnya itu diberi waktu kurang lebih 90 hari atau 3 bulan, sudah harus dipertanggungjawabkan kegiatannya. Jadi sudah harus ada
ada pertanggungjawaban kegiatan. Nah, bila sudah ada kegiatan, sudah ada settlement atau pertanggungjawaban, maka nilai profsam, ya katakanlah profsam diberikan uang muka 100, kemudian setelah 3 bulan ini sudah dilakukan kegiatan dengan nilai 50, maka sisa dari profsam ya yang sifatnya uang muka yang belum ada realisasi tinggal sisa 50. Karena yang 50-nya lagi sudah terrealisasi, sudah ada dokumen transaksi pembayaran, sudah ada progres fisik pekerjaan dari satu kegiatan berbasis profsam di survei. Oke, next slide. Nah ini sedikit intermezzo ya, ini dari hasil oleh-oleh dari BPK waktu audit kemarin. Ya, jadi memang BPK ini meminta ada banyak dokumen-dokumen dari tim PPC maupun PMC ya yang melakukan kegiatan ESP. Ya, ini baik PPC yang melakukan bersifat lump sum atau yang time base ya, kontrak time base atau kontrak lump sum ya. Ini waktu kemarin audit BPK semua pada dimintain sih, cuman memang pada kenyataannya ada PPC yang lump sum mengajukan argumentasi bahwa ini dia paketnya sifatnya lump sum, kontrak lump sum, maka ada dokumen-dokumen yang memang tidak bisa dia sediakan. Tapi kita bisa lihat bahwa BPK di sini memang meminta dokumen cukup detail ya, cukup detail. Misalnya di poin nomor 4 invoice soft copy ya. Karena ini situasi pandemi Covid, mereka lebih banyak minta sifatnya soft copy baik dalam bentuk PDF. Kemudian mereka minta selain invoice, dokumen pendukung invoice ya, dokumen backup invoice. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan yang berbasis profsam, katakan dokumen pendukung biaya taksi dan sebagainya ya. Nah, ini namanya dokumen pendukung dari invoice. Ini juga diminta oleh BPK ya. Ini diminta oleh BPK. Dan juga dokumen-dokumen lainnya seperti audit payroll ya, audit payroll ini diminta, bukti pajak tenaga ahli diminta, berita acara mobilisasi personil, berita acara penggantian personil dan sebagainya ya. Dan sudah pasti ini dokumen pembayaran ya, daftar hadir personil, SPM, SP2D, SP3, withdrawal application, ini sudah pasti diminta. Kemudian juga poin 16 harga perkiraan sendiri HPS, ini juga dia minta ya. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa BPK ini ya cukup tidak dokumen yang diminta ini cukup kompleks ya, cukup kompleks. Jadi kita hanya ingin antisipasi saja supaya ke depan PPC akan lebih siap ketika menghadapi BPK. Siap dalam arti sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang memang biasanya akan diminta oleh BPK. Ya, saya rasa demikian. Mungkin sudah ini slide terakhir. Tidak ada lagi? Oke. Baik. Dari saya terima kasih banyak. Thank you so much for listening this presentation. Waktu tempat saya kembalikan kepada moderator. Mungkin Pak Opi, silakan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Yudis sebagai narasumber. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya. Tapi sebelum saya langsung buka sesi pertanyaan, ini ada penanya nih dari Bu Dina satu, yaitu bolehkah advance payment itu ada porsi untuk professional sum, Pak Yudis? Advance payment? Ya, advance payment untuk ada posisi pada professional fund. Oh iya, bisa.
Jadi untuk tadi yang menanya dari paket Mbak Dina ya. Dari paket mana? Mbak Dina, paket apa ya Mbak Dina? Kalau Bu Dina? Masih mendengarkan Bu Dina? Mungkin secara kalau secara umum seperti apa? Kalau contoh satu paketnya seperti apa? Ya, baik. Jadi untuk kegiatan berbasis PROSAM ini sudah berikan peluang oleh ADB ya sejak beberapa waktu lalu, dan sudah dipraktekkan bahwa memang PPC itu bisa mengajukan uang muka, ya, uang muka sekitar 15% maksimal, ya. Tapi dengan persyaratan, ya ini harus hati-hati, dalam 3 bulan atau 90 hari itu sudah harus ada pertanggungjawaban. Jadi misalnya alokasi PROSAM-nya 100. Kemudian, nah ini setelah kontrak, kebetulan mau ada kegiatan survei. Kegiatan survei ini katakanlah alokasi 10. Ya, ambil 10%-nya saja. Nah, 10 ini mau kita ajukan sebagai uang muka, itu boleh. Nah, ini tinggal ajukan kepada PPK ya, dengan mengajukan ada biasanya itu kalau untuk kegiatan awal, kegiatan PROSAM ini jadi satu dengan invoice untuk kegiatan fixed price portion ya, untuk invoice atau tagihan yang remunerasi. Jadi misalnya katakanlah di satu paket ada komponen uang muka gitu ya, uang muka untuk kompetitif komponen atau untuk pembayaran remunerasi, invoice remunerasi, juga ada untuk PROSAM sekaligus, bisa. PROSAM-nya misalnya ambil 10, kemudian untuk yang remunerasi, yang fixed price portion misalnya mengajukan misalnya 30 misalnya. Jadi total 40 misalnya gitu. Itu bisa. Nah, nanti ini diajukan ada form summary of cost breakdown. Ya, di situ dijelaskan yang komponen remunerasi atau fixed price portion-nya itu berapa, diajukan, yang professional sum-nya itu berapa, kemudian ajukan invoice, ajukan buat berita acara pembayaran, nanti dari PPK akan membuatkan berita withdrawal application yang akan ditembuskan kepada KPPN. Nah, nanti dari KPPN bawa ke ADB, ADB akan direct payment, maka akan langsung ke rekening perusahaan. Nah, terhitung dari transfer rekening perusahaan itu, ya terhitung dari tanggal masuk itu, ke depannya dalam 90 hari itu sudah harus ada pertanggungjawaban atau settlement. Dalam arti kegiatan surveinya sudah harus dilakukan. Jadi persyaratan ADB seperti itu. Sudah dilakukan artinya misalnya melakukan survei lidar, katakanlah survei lidar, kemudian survei lidar ini sifatnya subkon kepada penyedia. Si penyedianya ini terikat kontrak dengan PPC, katakanlah kontrak survei lidar ini ada 3 termin misalnya ya. Nah, termin pertamanya itu sudah harus dalam waktu 3 bulan itu sudah harus ada laporannya, ada dokumen keuangan atau transaksinya. Sehingga nanti itu bisa diajukan oleh PPC kepada Satker, dan dari Satker dibawa ke KPPN. Jadi nanti uang muka tadi secara pembukuan, katakanlah tadi ngambil 10, uang mukanya 10, nah sekarang sudah dipotong dengan adanya
tadi termin pertama survei lidar misalnya, dipotong 6 misalnya, maka tinggal yang uang muka yang outstanding sisa 4. Misalnya seperti itu. Lebih bagus kalau bisa 10 misalnya, 10-10-nya sudah langsung settle. Ya, sudah langsung settle. Oke, cukup Pak Yudis. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Ya, terima kasih Pak. Itu Budina penjelasannya dari Pak Yudis bahwa memang sesuai itu bertahap biasanya. Nah, ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Eko tentang dari RWS Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Opi. Selamat malam everyone. Selamat malam Pak Yudis. Selamat malam. Ya, saya punya satu pertanyaan Pak Yudis. Tadi Pak Yudis menjelaskan dalam satu slide bahwa tidak boleh ada komponen PPN atau VAT 10% ya. Iya. Nah, ini padahal kita paham dana PS ini kan uang lewat Pak, ya. Uang lewat di perusahaan, tapi prinsipnya no profit dan no loss, ya, no losses. Betul. Ya. Nah, seandainya satu contoh PPC kami punya katakanlah 13M dana untuk PS. Ya. Berarti itu ada komponen kira-kira 1,3-nya Pak, 1,3 miliar rupiah yang dialokasikan karena 10% ya untuk VAT. Ya. Nah, ini uang besar Pak, ini harus nyarinya dari mana Pak kalau tidak boleh dimunculkan dalam invoice ke ADB, walaupun kita pakai modus yang nomor 2 tadi, Bapak kasih 2 case tadi. Ya. Katakanlah kontrak dia lamsam tapi udah mengandung VAT 10% gitu Pak. Nah, tapi Bapak punya slide tadi melarang. Kami pada periode sebelumnya sudah melakukan dengan cara yang nomor 2 tadi Pak, karena waktu itu ada advice-nya begitu. Gimana Pak Yudis? Silahkan Pak Yudis. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini good question ini Pak Eko. Ya, jadi Bapak tadi di statement terakhir mengatakan ada advice dari mana? Mohon maaf Pak. Ya, advice kami peroleh dari sebelumnya Pak, dari berbagai pihak. Karena dikatakan bahwa tidak boleh ada VAT, tetapi disarankan supaya kita buatkan kontrak untuk geotechnical survey, untuk pumping test dan sebagainya, embedded, menyatu dengan kontrak kepada vendor, Pak. Oke, jadi seperti tadi contoh yang saya kemukakan, misalnya ada uang prosam 100, kemudian Bapak subkon ke vendor 100 ini sudah termasuk PPN. VAT, ya betul. Berarti DPP-nya sebenarnya hanya 91 plus 9 PPN-nya. Ya betul. Jadi dasar pengenaan pajaknya sebenarnya hanya 91 Pak, ya kan? Ya betul, ya. Tapi di sini PPC mengklaim ke ADB 100 bukan 91 ya. Nah, ini memang tentu uang besar Pak, uang besar ini kalau miliar. Tapi ini juga masukan ya dari rakor ISP yang di ISBSD, di mana kita saat itu semua komponen dari PCO, PMO itu berdiskusi dengan narasumber dari kantor pajak. Jadi menurut kantor pajak itu sama halnya seperti PPC beli ATK atau kontrak rumah itu dikenakan pajak, tapi pada saat klaim ke ADB itu harus dikeluarin komponen pajaknya, jadi nggak termasuk. Jadi menurut personil dari kantor pajak itu hanya nilai netnya saja. Nah, masalah siapa yang menanggung PPN-nya, ya ini dari kantor pajak menyerahkan kepada PPC dan pihak ketiga yang counterpart-nya, jadi lawan bisnisnya. Apakah ditanggung bersama boleh atau mungkin ditanggung oleh dari si vendor pihak ketiga, silakan. Tapi intinya tidak bisa diklaimkan dengan nilai PPN-nya begitu.
Nah, ini kita hanya menyampaikan apa yang diskusikan pada saat rakor tersebut dengan kantor pajak. Begini Pak Yudis ya, ini bukan masalah boleh tidak boleh, tapi ini masalah governance Pak. Kemudian kedua, ini kan rata-rata perusahaan ini adalah semua yang mempunyai reputasi baik Pak ya. Karena kalau sudah ada unsur-unsur yang hidden, hengki-pengki dan sebagainya, ini jadi bom waktu ini Pak Yudis. Karena masalah pajak ini nggak bisa main-main Pak. Artinya kita nggak bisa seperti dulu karena semua online Pak. Ya. Ini menurut saya harus didudukkan Pak, kalau enggak jadi bom waktu untuk semua PPC kita Pak. Karena yang saya juga ngikuti teman PPC sebelumnya dengan cara yang sama Pak. Tahu-tahu malam ini Pak Yudis bilang itu tidak boleh. Sehingga saya nggak tahu juga, ini bom waktu benar Pak Yudis. Kita masalah governance Pak ya, karena cari uang 1,3 miliar itu besar Pak. Ya, ya. Ya, jadi ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari diskusi dengan ADB dan juga dengan kantor pajak. Jadi kebetulan rakor itu berlangsung di bulan September, jadi memang ini termasuk informasi yang Ya, saya Pak, mungkin ada sesi lain lah nanti kita bahas ya, karena serius ini Pak. Betul. Ya betul. Saya rasa gini ya Pak Yudis, Pak Eko, mungkin suatu saat kita akan sesi lain untuk masalah mengenai khusus untuk mengenai tax pajak atau VAT. Karena ini penting sekali. Saya lihat memang pada pemeriksaan BPK itu memang ditanyakan apakah sudah dibayar pajaknya ataukah masuk ke ranah lingkungan pajak atau bukan. Mungkin kita siapkan waktu Pak Yudis ya dengan PMC dan EDB bahwa kita coba duduk bareng bahwa bagaimana ini untuk masalah pajak ini pada uang muka dan sifatnya yang lain-lain ya. Betul Pak Oki. Itu manajemen itu. Dan bisa juga kita mengundang perwakilan dari kantor pajak juga gitu. Jadi ada ADB, ada kantor pajak. Jadi